Apa arti al-asma? Al-asma itu jamak dari isim. Isim bermakna bukan hanya sekedar nama. Ism, ismun, name, bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Arab mempunyai dua makna. Pertama, ismun dalam arti tanda. Ya, ismun berarti tanda. Dan yang kedua, ismun berarti ulu, sumu, ketinggian. Ketinggian derajat. Ya. Maka nama itu nggak boleh sembarangan. Nama itu menunjukkan tanda, menunjukkan ketinggian orang yang punya nama. Kita suka memberi nama anak yang baik, benar nggak? Tapi jangan ngasih nama orang atau nama anak juga yang di luar batas dirinya. Misalnya kita kasih nama anak Muhammad Nabiullah. Itu namanya ngaco itu ya. Kita boleh ngasih nama anak dengan nama-nama malaikat, Jibril, Mikael itu boleh. Bahkan dengan nama nabi boleh. Dulu saya punya adik sepupu, anak dari tante saya, kandung ya. Dengan nama kayaknya kayak nama orang India, Gandhi. Tapi nggak cocok, si anak sakit-sakitan. Sakit-sakitan. Tiba-tiba ada yang bilang, ganti nama anaknya. Benar, setelah diganti, maka tidak pernah sakit lagi. Dikasih Muhammad, terus ada tambahannya. Kemarin alhamdulillah di Jawa Timur saya ketemu dia. Dia lagi di sana. Padahal kalau nggak diganti, itu mungkin sudah lewat waktu kecil. Sakit-sakitan terus. Maka bagi kita yang muslim, mukmin, nama itu sangat berarti. Beda dengan non-muslim yang mengatakan apalah arti sebuah nama. Berarti dong, coba kamu dipanggil anjing, mau nggak? Oh katanya nggak berarti, panggil guguk. Kan nggak mau. Waktu masa-masa politik lagi bergejolak, orang nggak senang dipanggil apa nama, ada dua istilah tuh. Cebong apa? Kadrun, apalagi lawannya kampret. Nama kok jelek gitu. Satu cebong, satu kampret. Ya sama-sama menggelikan gitu. Saya jadi ingat kisah Buya Hamka, dulu masa kampanye, itu sindir-sindiran dengan ulama satu lagi, namanya Sirajuddin Abbas. Sama-sama orang Minang, tapi berkiprahnya nasional. Satu Masyumi, Buya Hamka, satu Partai Tarbiyah Islamiyah, konon katanya ke NU, saya nggak tahu. Apa kata Buya Hamka? Sirajuddin Kibas. Tahu Kibas? Ya. Dijawab lagi Mak Sirajuddin Abbas. Hamko. Hamko bahasa Arab artinya blow on, bodoh. Tapi kalau pakai kaf, nggak ada artinya. Tapi kalau pakai ko, hamko, artinya bodoh. Tapi selesai politik, mereka salaman lagi, pelukan lagi, selesai. Sekarang kayaknya belum beres-beres tuh. Ya, luka 2019 belum terobati, belum selesai, udah mau datang lagi 2024. Benar nggak? Itu cuma karena nama. Kita bayangkan karena nama kita begini. Kan ada gambar speaker kan. Seneng, ada yang nggak seneng disebut kampret. Ada yang nggak seneng disebut
Nama nggak bisa. Cebong, Kadrun gitu. Berarti nama itu penting, ya. Nama itu sangat penting. Di dalam surat Shaf ayat 6, Sayyidina Isa mengabarkan kelahiran atau kemunculan Nabi, lalu disebut nama, Ismuhu Ahmad. Jadi Nabi Isa mengabarkan kemunculan, dia menyebutkan nama. Tapi nama di situ dalam pengertian bahasa Arab, tanda-tanda, dan apa yang kedua tadi? Ketinggian derajat. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita dan pertanyaannya nggak perlu dijawab. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu bahwa dia memiliki samiyya? Samiyya isim sama samiyya, nama yang tinggi, nama yang luhur. Karena Allah punya nama, panggillah dengan nama itu. Orang kalau dia punya jabatan, senang nggak dia dipanggil dengan nama jabatannya? Pak Wali Kota, Pak Bupati, Pak Gubernur, Pak Presiden, Pak Menteri. Senang ya? Bahkan ada yang bukan punya jabatan, cuma keluarga jenderal, lagunya setengah mati kalau di jalan. Atau ponakannya jenderal. Jadi bangga dengan nama jenderal. Bayangkan cuma nempel sama keluarga jenderal, orang udah berani. Apalagi di zaman Soeharto. Bener? Itu baru nempel sama nama jenderal. Kalau sekarang, mohon maaf nih, para jenderal kalau ada yang nanti itu buktinya kemarin ya terjadi perseteruan panjang ya, cuma karena masalah yang mungkin tidak saling meniatkan tapi terjadi. Berarti tempelan nama menjadi sesuatu yang penting. Tempelan nama. Pak Mahruz Zaman itu di rumah atau di masjid. Kalau di rumah sakit ada panggilan dokter, ya, supaya bisa dipanggil Pak Dokter dan boleh berpraktek. Berapa tahun kuliahnya Pak Dokter? S1 5, pas. 4 tahun koasnya. Koas sudah tahun, S2 lagi, spesialis. Spesialis apa Pak? Anak. Ya. Alhamdulillah. Tapi malah jadi pengurus masjid ya. Alhamdulillah, canggih tuh. Waktu awal ketemu, saya tugasnya di masjid, jadi dokter itu sampingan. Kaget saya Pak. Orang lama-lama kuliah, ngakunya sebagai pelayan masjid. Itu pasti lebih mulia aslinya. Saya boleh ngajar di kampus karena punya gelar dokter. Jadi supaya bisa ngajar di kampus, kan kampus ini kan masih di bumi. Kampus itu bukan bangunan yang tinggi, kan ada juga kampus yang bangunannya rendah. Bukan bangunan tinggi itu yang disebut kampus, tapi izin boleh ngajar di situ sebagai institusi, mengajarkan pengetahuan-pengetahuan di atas SMA. Maka disebut dengan perguruan tinggi. Kebolehan ngajar di sana kalau sudah dapat nama di depan, nama gelar doktor. Jadi untuk ngajar di dunia aja,
Perlu nama loh Pak. Kalau jamaah umum baru mau ngundang, masjid-masjid itu mengundang kalau ustadznya namanya nongol di YouTube. Dicari di Wikipedia, wah ada. Ini karena masalah satu ini tidak sedikit ustadz dai yang ngebet pengen jadi viral. Ngebet pengen jadi viral. Itulah kejadiannya. Ada ustadz mau khutbah, dia rekam-rekam sendiri, naik-naik ke atas mimbar, pencet-pencet sendiri, ngebet mau terkenal, posting sendiri, tonton sendiri, like sendiri, komen sendiri, bagus ya. Kasihan. Mencari popularitas itu lebih capek dari mencari duit. Jika Nabi mengatakan sungguh lelah orang yang mencari duit, ta'iba abdud dinar, maka lebih lelah lagi orang yang hamba viral. Abdul viral, bagus sih namanya. Abdul viral. Bahasa lainnya Abdus Syahirah. Abdus Syuhur, Abdus Syuhrah. Jadi orang-orang yang mencari popularitas lebih capek. Ini case-nya coba lihat artis. Kalau artis Indonesia nggak banyak yang begitu, tapi kalau di Korea, di Jepang, artis itu betul-betul menghayati keartisannya. Kejadian artis cantik, wah cantik nih saya nggak bisa sebutin deh, ya. Ngundang kawannya di apartemen mau pesta, nggak satu pun yang datang. Sedih, stres, besok bunuh diri. Maka Indonesia ini walaupun nggak maju semaju Korea Selatan, kita punya satu kemajuan yang nggak ada di negara manapun. Ayo, apa itu? Orang majunya handphonean, bener. Coba lihat, orang sekarang kalau naik bus, naik angkot, nyapa-nyapa nggak? Sibuk dengan? Ya bener. Duduk lagi nunggu di bandara, nggak ada ngobrol kiri kanan, semuanya megang handphonenya. Kita ini udah menjadi budak handphone. Di rumah, bahkan di masjid, kita nggak bisa ke masjid kalau nggak bawa handphone. Yang nyatat pakai handphone, lanjutkan. Jangan tersinggung. Ya, saya emang ahli nyinggung-nyinggung. Emang lidah ini Allah ciptakan untuk itu. Tapi tenang aja ya, menyinggung tanpa terasa, tersinggung. Yang disinggung senyum-senyum aja kan. Kalau tersinggung kan langsung pergi. Di mana-mana. Dan memang itu our life, hayatuna, hidup kita sekarang begitu. Mau ke mall, harus pengunjung kesekian. Bener gak? Kadang-kadang saya pura-pura bego. Pak Satpam, gak bisa. Padahal bisa. Kita kerjain. Gak bisa, nih gimana nih? Oh, dia ngeliatin saya. Kok kita nih hidup harus diatur main begituan? Bodoh amat kita ini. Manusia menciptakan handphone, aplikasi, sekarang kita diatur sama aplikasi. Masuk kerja pakai fingerprint, bener ya? Yang kerja pakai fingerprint lelah gak? Untung ada pandemi. Jadi orang tuh udah stres. Udah stres kenapa? Masuk pagi, keluar sore.
Masuk fingerprint, keluar fingerprint. Tapi itu dahsyat finger. Ada nama di situ. Ada tanda. Maka di sini ada nama. Nama berarti tanda-tanda. Kalau digores jadi tanda tangan. Ya. Maka nama itu dalam bahasa Arab tidak hanya nama KTP. Ada nama jabatan, ada nama keilmuan, ada nama sekolah, nama pencapaian. Ada juga ibadah tapi jadi prestis ya. Pak Haji. Kenapa nggak ada Pak Zakat? Karena biaya pergi haji luar biasa. Ada nggak Bu sholat? Bu so? Kan nggak ada. Syahadat yang mu'alaf tuh. Kalau mu'alaf lumayan banyak. Saya mu'alaf. Kita lagi jalan di parkiran diserobot orang. Ustadz, saya mu'alaf. Lah terus kenapa? Kita tanyain gitu. Saya udah mu'alaf berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun bukan mu'alaf. Mu'alaf tuh ente kemarin di syahadat bulan lalu. Baru disebut mu'alaf. Karena kalau 3 tahun masih nyebut diri mu'alaf, semua sahabat mu'alaf. Benar. Sahabat Rasulullah semuanya mu'alaf. Kecuali Abu Bakar, Khadijah, Sayyidina Ali, Abu Zar. Itu mereka nggak mu'alaf tuh. Mereka udah bertauhid sebelum bertauhid kepada Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kembali ke nama. Jadi nama penting atau tidak? Ya, kita menoleh kalau kita dipanggil dengan nama, benar? Jadi ada orang mengatakan, Ar-Razi, saya noleh. Kalau hoi, gimana? Hoi. Gitu. Kita jalan, cuma kita, ini mohon maaf, saya cowok jalan. Terus ada yang manggil, ganteng gitu. Pasti noleh. Ibu atau yang mbak-mbak ini lewat. Saya di sini, nggak ada orang. Waktu lewat bilang cantik, seneng nggak? Seneng, langsung benerin jilbabnya. Berarti cantik itu panggilan yang menyenangkan, benar nggak? Allah juga menyebut dirinya seperti itu. Jamil, ya, Jamil. Anak kecil, anak-anak dia melakukan kesalahan. Kalau dia pengen minta maaf, dia ngapain? Dia peluk, dia pegang tangan, kalau perempuan gitu ya, pegang-pegang, gitu ya. Berarti dia sedang meminta dengan nama kasih sayang. Gitu. Ma itu nama kasih sayang. Rahman, Rahim. Mim di situ adalah mim mahabbah, mim cinta. Ada mim mahabbah, mim cinta. Jadi kita kalau lagi salah, jangan nyolot, ngaku aja salah. Ada orang dekat kita, dia melakukan kesalahan. Satu ngaku, satu nggak ngaku. Seneng mana? Sama yang kalau ngaku anak kecil, anak kita nih, aku saya salah Pak, maafin dong. Insya Allah besok nggak ngulang lagi. Sebulan ngulangin lagi, dimaafin lagi nggak? Maafin lagi, begitulah terus, begitu terus kok. Contoh, anak-anak dilarang main api, main air, ulang lagi nggak?
diulang lagi. Besok diulang lagi. Dilarang, besok diulang lagi. Anak-anak pada senang main air kan? Biarin aja dia main air. Apalagi kalau ada air hujan turun. Itu rahmat semua isinya. Kan mereka main air. Sakit pernah aja, tidak sakit lagi. Oh, ini di luar ilmu kedokteran nih Pak Dokter. Ini ilmu tajribah namanya. Ilmu eksperimen. Saya senang dipanggil dengan nama. Kita semua senang dipanggil dengan nama. Dikenal dengan nama yang lengkap. Contoh tadi Pak Dokter Mahruz Zaman. Jadi orang manggilnya panjang, Mahruz Zaman. Tapi di kampung panggilannya apa Pak? Uus. Lut. Kok jadi Lut sih? Lut. Jadi Lut. Oke, kayak zuhur jadi lohor gitu ya. Cocok logi Pak. Ketika ada orang manggil kita dengan nama kecil, kita noleh, siapa ini? Berarti teman kecil pun nih. Itu. Berarti memanggil itu menunjukkan pengetahuan si yang memanggil. Nah, ini kaidah. Ini boleh ditulis. Cara seseorang memanggil menunjukkan pengetahuan dia tentang nama. Maka orang-orang yang bisa memanggil dengan nama-nama strategis, nama-nama yang orisinal, nama-nama yang diridhoi, apapun yang dia minta pasti jadi. Minta diampuni, tapi manggil, ya Allah, ya Adil, wahai yang maha adil, ampuni aku. Insya Allah tidak diampuni seperti yang dia bayangkan. Karena kalau minta keadilan, Allah akan menyiksa orang sesuai dengan kesalahannya. Orang membayangkan adil itu yang memuaskan dia. Enggak, adil itu ada normanya. Kan ini obrolan saya dengan kawan-kawan ya. Ada orang lapor ke lembaga aparatur negara tentang kasus. Ada yang ditindaklanjuti, ada yang tidak. Kenapa? Karena tidak semua laporan itu sesuai dengan SOP. Ada orang ngadu kepada Allah, nggak sesuai dengan SOP-nya, sama ditolak juga sama Allah. Gitu. Jadi kita kalau curhat sama Allah minta sesuatu, SOP-nya harus dipakai, disebut dengan adab-adab. Adab berdoa, sudah dapat ilmunya, adab berdoa. Pertama apa? Syahadat dulu, atau yang semakna. Syahadat dulu atau yang semakna. Yang kedua, berta'awuz. A'udzu billah. Yang ketiga, memuji Allah. Yang keempat, bersolawat. Yang kelima, memanggil Allah dengan nama yang sesuai. Memanggil Allah dengan nama yang sesuai. Kalau minta sembuh, manggilnya apa? Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Kalau lagi galau, manggilnya pakai nama apa? Ya Allah, ya Allah, gitu. Ini gundah ini, pikiran nggak nyaman. Coba badannya didiamkan sebentar, dadanya dipegang, baca aja. Ya Allah, ya Allah. Coba aja nanti, akan ada muncul ketenangan. Ya, jadi kalau lagi galau gimana? Pegang dadanya, ngeluh ke Allah.
Ya Allah, itu kayak kita lagi bermanja-manja kepada Allah. Coba lihat anak kecil, kalau jatuh nangis, dia nggak sakit-sakit amat, tapi pengen diperhatiin maknya. Jatuh, teriak gede-gede, kenceng-kenceng sambil melihat ibunya. Ibunya cuek aja, dikencengin lagi, gitu. Sakit, padahal dia udah gak sakit-sakit aman. Pengen diperhatiin. Karena sakitnya malu itu lebih besar daripada sakitnya jatuh. Kan malu jatuh, ya enggak? Nah, ketika ibunya menyelamatkan dia, terobatilah penyakit rasa malunya. Lebih kurang begitu. Kadang-kadang enggak begitu juga. Jatuh benar-benar luka, diambil ibunya, ditiup. Karena ibunya yang meniup, kasih sayangnya mengalahkan rasa sakitnya. Maka kalau jadi dokter, punya perhatian kepada pasien, seperti ibu kepada anak, itu pasien sembuh langsung. Rata pasti sembuh. Kalau mati husnul khotimah deh. Ya. Tapi rata sembuh. Karena sifat keibuan itu menyembuhkan. Sifat keibuan itu menyembuhkan. Ini yang membuat kita rindu pulang ke kampung, yang punya kampung, ya. Yang kampungnya di sini ya pulang ke rumahnya lah. Ya. Kenapa kita pengen pulang itu ke rumah? Karena ada ibu di situ. Baik. Tadi ada kaidah, apa kaidahnya? Boleh dibacakan? Cara memanggil, menunjukkan, catat nggak tadi? Oke. Kalau dia manggil dengan nama Lut, oh berarti dia pengetahuannya, dia mengerti masa kecilku, dia temanku masa kecil. Waktu sekolah panggilannya apa Pak Dokter? Zaman. Kalau orang manggil Zaman, wah teman kuliah nih. Kalau orang manggilnya Dok, pasien nih. Ya. Kalau pasien gayanya harus tegap dikit. Ya. Kalau yang manggil Zaman nih, langsung main bro. Bro. Kalau di rumah panggilannya apa Pak? Papa. Papa. Yang manggil papa pasti anak tuh. Kita lagi jalan, tiba-tiba papa. Pasti anak. Oh, anak gue nih, gitu. Kecuali dia punya anak lain. Ada Pak ya? Nggak ada. Apa maksud saya? Cara memanggil itulah makom si yang memanggil. Kalau kita mengerti semua, kita panggil orang itu dengan semua namanya. Saya panggil nih Pak Dokter nih. Lut, Zaman, apa lagi? Mahruz, Papa. Kalau istri manggilnya apa? Abang, Bapak. Wah, ini siapa ini? Istri sendiri. Yang manggil ternyata teman hidup. Jika ada orang memanggil Allah dengan semua namanya atau dengan kebanyakan namanya, berarti itu temannya Allah. Itulah Sayyidina Ibrahim, dia memanggil Allah dengan kebanyakan namanya. Itu ya. Berarti memanggil dengan nama penting nggak? Penting. Nah, itulah dalil 3 ayat terakhir ya di Al-Isra. Qul ud'uallah aw ud'ur rahman, 3 ayat terakhir. Qul ud'uallah. Katakanlah panggillah Allah aw ud'ur rahman, atau pilihan engkau boleh memanggil Ar-Rahman. Ayat ini turun waktu di Mekah. Saat di Mekah itu terjadi
orang-orang Nasrani, bukan Nasrani ya, orang-orang musyrik ngajak Nabi ceng Tuhan. Apa namanya? Bertuhannya itu ya beragamanya paru-paruan lah. Hari ini nyembah Tuhan Nabi Muhammad, besok Tuhannya musyrikin. Bagi mereka bisa begitu. Terus Nabi nggak mau karena dianggap menyekutukan Allah. Kok Tuhannya banyak? Nabi ini dimata-matain terus. Jadi ada intelnya orang musyrik. Ketika Nabi sedang sujud, dulu kalau sujud boleh membaca keras. Nabi dalam sujudnya memanggil, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Allah, Ya Rahman. Lagi sujud. Apa kata orang kafir Quraisy? Muhammad ini betul-betul pengkhianat. Katanya Tuhannya cuma satu, tapi dia memanggil dua Tuhan. Ya Allah, Ya Rahman. Ternyata orang Ethiopia yang hijrah. Nah ini sejarah nggak ada di sini, adanya di buku orang Orientalis. Kebetulan saya S3 ngajar Orientalism. Kritik terhadap Orientalis. Orang Ethiopia, Habasyah, itu Arab hitam, kalau dia hijrah ke Mekah, hijrah ke Yaman, mereka menyebut Tuhan itu Rahman atau Rahmanan. Allah Tuhan yang disebut di Mekah. Rahman atau Rahmanan, Tuhan sebutan orang Ethiopia. Tuhan bahasa kita, Melayu. Gusti, Pangeran itu sama. Oke? Kata kafir Quraisy. Mohon maaf. Mungkin karena kurang istirahat. Ya. Jadi mulai ada serangan. Tapi insya Allah bukan virus ya. Virus apa namanya? Oh om kita ya. Sejak kapan dia nikah sama tante ya? Apa kata orang Quraisy? Muhammad itu pembohong. Dia tidak mau sharing Tuhan dengan kita. Wah, bisa juga tuh sharing Tuhan. Tapi ketika sujud dia memanggil dua Tuhan sekaligus. Turunlah ayat itu. Katakanlah hai Muhammad, panggillah Allah. Panggillah Rahman. Boleh mau nama mana saja. Itu tetap Allah. Ya. Mau mana saja, lahul asmaul husna. Miliknya lah nama yang bagus. Saya dipanggil orang ustadz, buya, guru. Ah, berarti ketahuan, ini jamaah nih, pasti bukan mahasiswa. Ya. Tapi di zaman online sekarang, kan kuliahnya online. Mahasiswanya nanya, Buya, loh, kok kuliah manggil saya Buya? Berarti dia jamaah online jadi mahasiswa. Jadi dia dapat pengetahuan dia tentang kita ada dua. Saya waktu kecil dipanggil orang bukan dengan nama Ar-Razi, ada nama kecil saya. Jika ada orang manggil dengan nama itu, dapat dipastikan, oh, ini temanku atau orang kampung saya, gitu. Kita awal-awal merantau, seneng nggak ketemu dengan orang sekampung? Seneng, bener ya? Sampai-sampai kalau jadi mahasiswa kita buat komunitas primordial, organisasi kekeluargaan, keluarga apa, Pak Dokter? Keluarga mahasiswa Tamyang, keluarga mahasiswa Banten, keluarga mahasiswa Jogja. Orang suka ngumpul. Yang sayang, ada kawan kita kuliah di Timur Tengah, tapi karena ngumpulnya sama orang Jawa, kursus bahasa Jawa.
pulang-pulang lebih fasih bahasa Jawa daripada bahasa Arab. Itu realita, fakta. Saya bukan cerita palsu. Ngumpulnya sama orang Sunda, wah bisa bahasa Sunda. Tapi kita ajak ngomong bahasa Arab serius, ya alihin ke bahasa Indonesia. Sama, ada kawan kuliah di Australia, di Amerika, di UK. Pulang-pulang bahasa Inggrisnya kok kayak orang-orang lama. Right. Where are you going? Padahal kuliahnya di UK. Kita curiga, jangan-jangan dia nongkrongnya sama orang Indonesia mulu. Ya, itu ketahuan. Jadi kita bergaul dengan siapa akan mempengaruhi kosakata yang kita tahu, yang kita akan sampaikan. Nah, Bapak Ibu yang bukan Allah, sejauh apakah kita mengenal Allah, itu dapat diukur. Indikatornya adalah seberapa banyak nama yang engkau kenal. Ini jadi kaidah ya. Silakan bahasakan sendiri. Saya ini kenal Allah sebanyak apa sih? Cara ngukurnya satu. Seberapa banyak nama yang saya kenali, bukan hafalkan. Kenal, bukan hafal. Saya kenal nama Pak Dr. Mahruz Zaman. Tapi ketemu orangnya nggak tahu. Udah bolak-balik ketemu, nggak tahu. Ada orang nyebut-nyebut Mahruz Zaman, Mahruz Zaman, Mahruz Zaman, zikirnya. Mahruz Zaman, Mahruz Zaman, Mahruz Zaman, Mahruz Zaman, Mahruz Zaman. Udah bolak-balik. Pak dokter keluar ruangannya, dia nggak tahu. Karena baru tahu nama, belum tahu siapa yang punya nama. Sering begitu nggak? Oh, saya sering. Dulu kalau kita diundang ceramah, kita udah datang. MC-nya masih bilang, Ustadz kita belum datang. Saya disamban. Masa saya ngomong, Ustadz nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti dia kenal nama, tapi tidak kenal orangnya, sosoknya. Inilah kejadian umat Islam, bahkan hampir semua orang beragama hari ini. Hanya sibuk di ritual-ritual membaca. Ritual membaca Quran, ritual membaca wirid, membaca zikir, zikir pagi sore. Tapi dia nggak kenal siapa yang dia sebut-sebut namanya. Lumayanlah dapat pahala. Kalau Pak Mahruz Zaman lihat orang begitu kan ketawa. Seneng, nak kibulin ente. Ya. Maka mengenal Allah itu mengenal nama supaya kenal yang punya nama. Insya Allah ke depan kita akan membahas Al-Asma'ul Husna satu-satu. Ya. Muncullah hadis ini. Nabi SAW mengatakan, Inna lillahi tis'atu wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama. Mi'ah illa wahidan. 100 kurang 1. 100 kurang 1. Coba lihat tangannya. Itu kalau ini berapa goresnya? 18 sama 18 sama goresnya 1 81 18 gabung jadi berapa? Ada 90, bukan cocok logi. Nama Allah itu sudah disimpan di sini. Dengan itulah Nabi Isa menyembuhkan orang. Dengan itulah Nabi Isa menghidupkan mayit yang sudah mati. Ya, Ibu baru sadar, Bu. Masih bengong aja kan? Ya,
Kalau saya 111, beda sendiri. 111, 111, jadi berapa? Hah? 200, kayak sendiri. Karena nama Allah itu tidak hanya 99, bisa 200-an. 99, rata-rata 99 kan? Rata-rata 99. Ini enggak cocok logi loh Bapak Ibu. Enggak ada yang cocok logi di dunia. Bagi orang yang mengerti simbol, ilmu huruf, ilmu angka, maka semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebutlah Nabi Isa Al-Masih, yang mengurap, yang menyentuh, yang mengusap. Karena di tangannya ada nama-nama Allah. Tinggal diusap aja. Aku menghidupkan biiznillah. Gitu. Dengan izin. Nah, maka di tangan kita ini ada nama-nama Allah. Inilah dahsyatnya kalau orang tengkar coba salaman. Hilang langsung. Benar gak? Orang tengkar, coba aja salaman, hilang langsung. Ada jamaah lagi ngejos, jemaah tabligh lagi ngejos. Saya kan seneng sama jemaah tabligh, tapi saya nggak khuruj lagi, karena bagi saya setiap hari sudah khuruj. Oh beda khurujnya, ya terserah ente. Saya dibentak, kau nih masih muda, sok pinter. Dia mau pukul saya. Saya ambil tangannya. Abang, malah bingung. Orang tua kok emosional. Saya masih muda, umur saya waktu itu belum sampai 30. Dia mau marah, saya ambil. Udah bang, gitu aja kok repot. Bang, orang kayak jadi linglung. Tua, ngerasa tua tapi emosional. Saya masih muda, gak emosional. Yang tua siapa sih? Yang identik dengan kesabaran orang tua apa anak muda? Di tua, ngamuk-ngamuk, tua nggak tuh? Ya, ya itu giliran saya lagi oke aja. Lagi keluar jawaranya sama aja. Apa mau lo? Lu jual gua beli. Dulu begitu di terminal aja tengkar sama orang kan nggak level banget kan. Baik. Suatu kali Nabi SAW masuk masjid, ada sahabat doa, kenceng doanya. Ya Allah, ya Ahad, ya Samad, ya man lam yalid lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Surat Kulhu, surat Al-Ikhlas dijadiin doa. Kulnya dihilangin, jadi ya. Ya Allah, ya Ahad, ya Allah, ya Samad, ya man lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata Nabi? Dia berdoa dengan nama yang dia jika memanggil dengan nama itu, Allah pasti menjawab panggilannya. Jika dia meminta dengan memanggil Allah pakai nama itu, Allah pasti memberikan apa yang dia mau. Iblis ketika mau diusir, manggil nama Allah. Robbi anzirni, ada Robbinya. Berarti Rob itu nama Allah. Wahai penciptaku. Jadi iblis mengakui Allah lah penciptanya. Wahai yang mengatur hidupku, meskipun dalam pengaturanmu aku diusir dari surga, tolong kekalkan hidupku sampai kiamat. Manggil di Rabbi. Belum cukup, dia minta lagi. Bi'izzatika. Dengan izzahmu. Maka izinkan aku menyesatkan umat manusia semua. Maka iblis minimal make dua nama. Nama Rabb, nama Izzah.
Jadi iblis itu doa nggak ya Rahman ya Rahim. Doanya biizzatika. Minta juga kepada Allah, tapi minta keperkasaan Allah. Minta ketegasan Allah. Minta keadilan Allah, itu iblis. Jadi kalau ada orang sekarang minta keadilan Allah, itu pengikut iblis sebenarnya. Gimana? Banyak kan orang hari ini, Allah nggak adil, itu iblis tuh Pak. Mukanya manusia, dalamnya itu iblis. Jadi banyak hari ini manusia-manusia kerasukan iblis, dan itu nggak bisa diruqyah, hanya bisa diobati kalau dia ngaji, dia belajar kepada orang yang mengerti. Jam berapa nih? Jam 10 Pak. Di bagian terakhir yang mau saya sampaikan. Nabi bersabda di ujung, Man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsa, siapa yang membacanya, menghafalnya, menghayatinya, mengenalinya, dakhalal jannah. Dia pasti masuk surga. Maka inti dari surga itu adalah nama-nama Allah. Siapa yang menelan nama Allah, mengkonsumsi nama Allah semenjak dia di dunia, dia sudah masuk surga sebelum masuk surga. Itulah surga sebelum surga. Itulah ketenangan sebelum ketenangan. Itulah kebahagiaan sebelum bahagia. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, kalau bukanlah karena zikir, tahajud, Quran, silaturahim, dan sholat berjamaah di masjid, tidaklah aku menginginkan hidup di dunia. Aku minta mati sekarang juga. Itu Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ngomongnya begitu. Ini teman-teman surga. Inti dari semua amalan itu nyebut nama Allah. Coba lihat, kalau sholat mulainya Allahu Akbar, ditutup Assalam. Nama Allah bukan? Nama Allah. Semua amalan nama Allah. Mau makan baca Bismillah. Mau baca Quran Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyembelih Bismillahi Allahu. Kenapa nyembelih nggak pakai Bismillahirrahmanirrahim? Bisa nggak ibu-ibu mau nyembelih tapi pakai kasih sayang? Aduh sayang nih, ayam. Aduh saya kalau ingat-ingat masa kecil, ayam kampung itu udah susah ditangkap. Sekali ditangkap eman mau digorok. Bener nggak? Ya. Tapi sekali tamu datang, orang dulu belum banyak jual ayam broiler. Tok paksalah kita di belakang berburu ayam kampung. Ketangkep. Mau disembelih, kasihan. Nangis dulu. Ayam kesayanganku. Nah, itu kan kejadian pada murid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Murid Syekh Abdul Qadir Jilani ingin menjamu gurunya Syekh Abdul Qadir. Lalu ada ayam kesayangan anaknya disembelih. Nangis. Itu ayamku gitu. Anak kecil kan nggak tahu malu. Kok udah jelas ada tamu dia ngomong aja kan. Syekh Abdul Qadir kemudian ini ayammu, ya. Dipegang, ditiup jadi ayam lagi. Karena di tangannya ada asma Allah. Pengetahuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Qutbur Rabbani tentang nama Allah sangat lengkap. Sangat lengkap. Yang dulu turun ke Nabi Isa, turun juga ke beliau. Maka beliau pegang aja tertiup, wah jadi. Kalau ada orang begitu sekarang gimana? Disembah-sembah kali ya? Ya.
Makanya Syekh Abdul Qadir itu kuat syariatnya supaya orang nggak nyembah dia. Nabi Isa belum sempat membangun syariat baru. Baru merevisi syariat Bani Israel, Nabi Musa. Belum sempat. Udah Allah tunjukkan lewat tangannya keajaiban. Ada orang udah mati, hidup lagi. Nggak percaya, orang baru mati, hidup. Wah, ini mati suri nih. Coba yang sudah dikubur. Kata Nabi Isa, mana yang kau mau? Datang Nabi Isa ke kuburan. Dipegang kuburannya, apa kata beliau? Gali. Digali. Mayatnya masih utuh. Beliau pegang dadanya, ditiup, jadi. Beliau mewakili malaikat. Kan malaikat yang niupkan ruh. Terus yang ditiupkan ruh dari mana tuh? Tinggal dipanggil, ruh kan punya nama. Nabi Isa panggil nama ruhnya, wahai ruh fulan, dengan nama Allah, kembalilah ke tubuhmu. Balik dia. Tapi kalau nggak tahu nama ruh, nggak bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya. Paham ya di situ? Jadi nama penting atau tidak? Sangat penting. Maka mulai pada pagi ini, mulailah baca-baca Asmaul Husna. Ya, kalau bisa sekali sehari, baca sekali. Minimal, kalau nggak sempat 99, baca 3 ayat terakhir surat Al-Hasyr. Ya, Wallahu alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim sampai akhir. Dalam hadis Abu Daud dikatakan siapa yang membaca ayat ini, 3 ayat ini di waktu pagi, Allah turunkan malaikat yang menjaga ayat itu 70.000 untuk menjaganya. 70.000 banyak apa dikit? Jika dia baca di waktu sore, Allah jaga sampai besok pagi. Itu. Maka orang-orang yang melazimkan baca ayat ini, Allah jaga dia dengan malaikat-malaikatnya. Ya, semoga jamaah ini nanti sebelum ngaji, Ustadz kan suaranya enak tuh ya, baca Asmaul Husna jamaah. Ya, kalau perlu pengurus bagiin Al Asmaul Husna, yang enak bacanya yang enak. Kalau bersuaranya udah enak, tinggal memasukkan makna. Siap ya nanti ya? Walaupun kajiannya sirah Nabi, tapi sebelum mulai Al-Asma'ul, sebenarnya ada Asma'un Nabi. Nanti lain waktulah kita ijazahkan. Insya Allah. Gimana? Yang banyak-banyak ya. 2 aja. 1. Baik, alhamdulillah, subhanallah, kita sudah sama-sama mendengarkan apa yang telah beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi penambah ilmu bagi kita. Dan insya Allah kita akan buka sesi tanya jawab. Namun mohon maaf ada batasan waktu kepada jamaah ibu dan bapak yang tadi sudah menerima secari kertas, bisa memberikan kepada panitia yang akan mengambil pertanyaannya. Namun kesempatan yang pertama yang insya Allah akan kita berikan lewat live Zoom, mungkin kepada yang terhormat Ibu Hajah Siti Rokhayah dapat bertanya kepada beliau guru kita Ustaz Dr. Ar-Razi Hashim Emma. Kepada Ibunda Hajah Siti Rokhayah kami persilakan. Baik, terima kasih. Kedengaran suara saya? Halo? Terima kasih, kedengaran suara saya? Kedengaran suara saya? Ya. Kedengaran? Halo, Assalamualaikum. Sambil menunggu Ibu ini bertanya kepada panitia bisa mengambil secari kertas, namun terbatas dengan waktu, mohon maaf nanti hanya beberapa pertanyaan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran suara saya? Kedengaran? Bu? Baik. Halo? Kedengaran? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. Baik,
Ustadz Raji yang saya hormati, Ketua Dewan Majelis yang saya hormati, Bapak Ibu sekalian, hadirin hadirat sekalian. Pertanyaan kami adalah, tadi Pak Ustadz menyampaikan tentang Asmaul Husna. Apakah setiap kita melakukan kegiatan, sebaiknya kita harus membaca Asmaul Husna? Kebetulan kita kan orang Indonesia, Ustadz, yang mungkin hafal Asmaul Husna yang 99, cuman artinya memang terus terang kurang hafal. Apakah itu juga harus dihafalkan, Pak Ustadz? Itu aja barangkali, Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah masuk satu pertanyaan pada beliau, dapat dijawab. Tafadhol. Apakah mesti hafal? Mesti sih tidak. Yang pasti itu mesti tahu namanya dan maknanya. Itu yang pasti. Jadi kalau cuma hafal kayak tadi, disebut-sebut namanya, orangnya lewat, nggak tahu. Allah ini kan lebih dekat daripada urat nadi. Dia kira Allah itu jauh, padahal Allah itu dekat. Nunggu-nunggu keajaiban, padahal ada dirinya itu sudah ajaib. Gitu, ya. Jadi banyak orang yang silau, dia ngelihat yang di luar, padahal di dirinya ada keajaiban. Oke. Gak mesti hafal, yang penting mengenal. Jadi ketika ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Makom orang yang bisa jawab tergantung waktu dia hidup, dia sudah belajar berapa nama, bukan berapa hafal. Udah berapa nama yang dia pelajari lalu dia hayati. Nanti dia bilang, Rabbi Allahur Rahmanur Rahimul Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhammadul Aziz Jabar. Itu Munkar Nakir angguk-angguk gitu ya. Ya lanjut. Dan mohon maaf, Munkar Nakir tidak mengerti banyak tentang rahasia nama, kecuali cuma beberapa nama. Jadi kalau nanti ketemu ada orang yang dia interogasi, mengenal nama Allah dan mana seluk-beluknya, bukan saja dia persilakan, bahkan dia hormat. Maaf Tuan, sudah mengganggu Anda, lanjutkan istirahatnya. Bisa begitu nanti, ya. Berarti orang ini orang spesial. Sering kalau kita keluar kota, turun pesawat, kita sohibnya kepala negara di situ, kepala daerah di situ. Disambut nggak? Pakai mahal pula. Perlu lewat imigrasi nggak? Nggak perlu, langsung dijemput pintu khusus. Nggak perlu diperiksa. Maksudnya apa? Kalau kita sudah kenal dengan raja di alam barzakh, raja di alam mahsyar, kita masuk ke alam itu disambut oleh tentara-tentaranya, pelayan-pelayannya. Mau tar begitu? Mau? Mau ya? Harus kenal sosok siapakah kekasihnya Allah, Nabi Muhammad SAW. Dan mengenal Nabi bisa lewat Asmaul Husna. Itu, ya. Kepala daerah, teman akrabnya datang, dijemput pakai patwal. Benar nggak? Karena orang ini penting. Nggak ada yang berani ganggu orang ini di jalan. Kira-kira begitu. Kalau kita udah temenan, menjadi temannya Allah, keluarganya Allah, kita pindah alam disambut oleh kekasih Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya hampir tiap pekan keluar beberapa bulan ini.
Itu kalau yang menyelenggarakan acara kenal saya, terus dia kenal dengan pemerintah setempat atau kenal dengan pejabat di airport. Oh, itu enak sekali. Kita turun pesawat langsung dijemput. Nggak perlu ngambil barang, udah ada yang ngurus. Mana ininya Ustadz? Apa namanya? Nomor bagasi apa? Untuk barang-barang itu. Oke, kita urus. Kita tinggal datang. Aman sudah. Maka persiapan untuk masuk alam barzah, mengenal raja alam barzah. Apakah ilmunya? Ilmu al-asmaul husna. Ya. Nanti coba aja lihat yang udah meninggal, pernah dulu ngaji asmaul husna, enak di sana. Kalau nggak percaya cobain sendiri ntar. Oke. Ada pertanyaan? Wih, banyak amat. Yang ini aja, itu apa? Dari online juga. Udah ini aja. Yang hadir lebih utama ya. Baik, alhamdulillah. Selanjutnya kami ingin bertanya ini dari jamaah, izin, bolehkah membaca sholawat untuk kepentingan dunia, seperti jika kita melihat barang sesuatu yang kita inginkan dengan berucap sholawatin aja dulu. Nah, begitu. Jadi ngelihat Pajero sholawatin. Iya. Ngelihat anak gadis orang, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti itu. Gitu. Kalau ada orang muji saya, tapi karena dia pengen saya ngasih dia, itu orangnya tulus gak? Tulus gak? Tapi dikasih gak? Dikasih. Karena dia manggil saya dengan nama spesial. Tapi dia bukan teman saya. Teman itu yang menemani di saat tidak ada kebutuhan apa-apa. Cuma mau menemani. Makanya orang yang ngopi-ngopi tanpa syarat, pengen nongkrong aja, itu teman kita. Kita lagi senang, dia ikut senang, kita susah, dia temani, dia bantu. Itu teman sejati. Aib kita kebuka, dia tutup, itu teman sejati. Itu baru teman. Cuma ada orang, kalau proposal mau diajuin, baru nelpon. Gimana? Gak usah. Dia nyapa saya cuma karena ya kita ditelepon oleh orang, setiap kali nelpon ada permintaan. Keren nih ente sekarang. Udah kemana-mana aja. Bagi-bagi dong. Ya, kita udah malas ngangkat telepon orang beginian. Bener gak? Wah, pasti minta gitu. Padahal kita memberi lebih, biasanya mau. Cuma karena tahu karakter orangnya, kita jadi nggak ogah. Traktir temen 5.000 udah berat waktu mahasiswa. Waktu mahasiswa ya. Giliran udah demen 50.000 lewat. Jajan seminggu lewat. Akhirnya kalau udah pekan terakhir bilang, Neng, by phone aja ya. Kata si Nengnya, bilang aja lagi nggak punya. Aku aja yang traktir. Pas udah nikah, nggak ada hitung-hitungan. Orang nikah ngitung-hitungan nggak? Berapa aja dia kasih. Tapi kalau sama kawan biasa, bisa hitung-hitung. 5.000 nih, kurang deh. Kalau udah cinta, jangankan 5.000, 5 miliar aja dikasih. Gaya. Kira-kira begitu ya. Kalau sudah jadi kekasih, jadi teman hidup. Allah begitu. Dengan hambanya yang sudah jadi temannya, jadi kekasihnya, baru terbersit di hati sang kekasih, dia kasih. Enggak kayak yang tadi, giliran ada mau aja Pajeri lewat, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad, sallallahu Muhammad.
Nabi kalau lihat begitu, dia lagi yang sholawat. Pasti ada maunya. Betul. Jeroan. Pulang-pulang dapat jeroan, nggak dapat pajero. Jangan gitulah sama Rasulullah itu. Rasulullah itu berjuang habis-habisan. Kok kita sholawat pakai syarat? Berarti bukan umat yang tahu diri, umat bersyarat. Umat yang paling disayang Nabi, yang sholawat karena dia rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena emang pengen ketemu, nggak ada cerita lagi. Bukan karena pengen curhat, bukan karena pengen ini dan itu, bukan karena mencari ketenangan. Ya, kalau pengen ketemu Nabi biar tenang, berarti masih ada syaratnya. Dia pengen tenang. Ada orang zikir cari tenang. Zikir, nggak tenang, ditinggalin zikirnya. Berarti niatnya nggak benar. Dia berniat zikir bukan karena Allah, tapi karena Tuhan lain, namanya tenang. Ada yang niat belajar zikir pengen sembuh, nggak sembuh-sembuh, dia tinggalkan zikirnya. Tapi kalau orang itu niat karena Allah, sembuh nggak sembuh, dia ridho. Kata kawan, sebelum kawin nih, yang penting sama kamu mas, walaupun hidup susah. Iya kan? Padahal itu di mulut doang, udah ngebet mau nikah, udah nggak tahan mau nikah. Yang penting sama kamu, gitu. Bener, ada orang yang menjalani itu, walaupun kelihatan kayak kesusahan, tapi dia mencoba untuk menjalaninya. Oke, lanjut. Baik, mudah-mudahan bagi penanya sudah terjawab ya pertanyaannya. Baik, selanjutnya, apakah menyebut Asmaul Husna bagian dari zikir atau doa, dan adakah thariqah yang mengajarkan zikir syahadat dengan diikuti istighfar dan sholawat? Apakah Ustadz memperbolehkan syahadat dizikirkan? Tafadhol. Ya, semuanya itu zikir. Pembukaan zikir syahadat, pintu zikir taubat, mahar zikir sholawat, isi zikir al-asmaul husna. Bisa diulang? Pembuka zikir syahadat, pintu zikir taubat. Maka orang yang nggak pernah merasa berdosa dan tidak menyesali dosanya, itu dia tidak akan pernah terbuka pintu hatinya. Kalau rasa taubat ini muncul, air mata langsung netes atau merinding atau merasa hina, berarti kolbunya sudah terbuka dengan taubat. Kalau sudah dibuka, mahar masuk, tiket masuknya mesti bersolawat. Setelah bermahar masuk, sebut namanya. Maka disebut Allah kah, Hayyu kah, Qayyum kah. Oke, ulangi. Pembuka zikir, pintu zikir, mahar zikir, isi zikir, al-asmaul husna. Maka semua tarekat, apapun tarekatnya, pasti bolak-balik di situ, nggak ada lebih. Di luar itu bid'ah. Di luar yang tadi ini bid'ah. Gitu. Jadi kalau ada zikir untuk kanuragan, itu bukan tarekat. Zikir untuk pelet bukan tarekat. Zikir untuk beli rumah bukan tarekat. Ya, zikir supaya beli Alphard bukan. Zikir supaya proyeknya lancar bukan tarekat. Tarekat itu yang menghantarkan kepada Allah. Berarti niatnya harus tulus kepada Allah. Maka di situ setelah bermahar, di situ diluruskan niat. Oleh ulama kita dikasih quote, keyword. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi.
Hampir semua tarekat baca ini. Ya Allah, hanya Engkau tujuanku, bukan sakti, bukan pengen ini, bukan pengen itu. Ini harus diulang sebelum zikir tuh ilahi anta maksudi dibaca. Ya, lanjut. Baik, semoga pertanyaannya sudah terjawab. Selanjutnya, Buya mungkin ini mau menegaskan, ya, apakah menggantikan nama harus diselamatkan dulu? Mungkin disyukurkan itu acara dulu gitu, Ustaz ya. Oke. Kemudian jika ada anak selalu sakit, lalu diganti namanya, apakah ada pengaruh atas pergantian nama itu? Dan yang mungkin terakhir pertanyaannya sekalian, apakah jamaah sekalian nih, apakah saya sudah menjadi muridnya Abuya? Nah, gitu. Tafadhol. Ngerasa murid saya nggak? Ngerasa murid saya nggak? Kalau saya nggak butuh murid, serius saya nggak butuh murid. Saya butuhnya Allah, Rasulullah. Karena saya nggak butuh murid, saya nggak bisa disetir oleh murid. Karena kalau murid ini, kalau guru butuh murid, muridnya berpolitik A, gurunya terpaksa ikut selera murid. Saya nggak butuh murid, mohon maaf. Tapi kalau Bapak Ibu ingin ngaji kepada saya, insya Allah saya terima. Niatnya yang benar, bukan mencari pembenaran, tapi mencari bukan mencari pembenaran terhadap pemahaman saya masa lalu atau kecenderungan politik. Itu baru murid yang shadiq. Jadi murid dibagi dua. Murid yang hakiki, shadiq, ada murid yang kazib, murid yang bohong. Murid yang kazib, dia berguru karena konsep dia sesuai dengan gurunya. Nanti kalau konsepnya udah berubah dengan gurunya, dibilang, guruku sudah melenceng. Padahal gurunya gak ada urusan dengan pikiran dia. Gitu. Pengen jadi murid yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang hakiki atau yang kazib? Beneran? Serius? Nanti kita beda politik, ntar benci sama saya. Nanti saya poligami marah ibu-ibu. Kan ada ustadz kita, bagus ngajar hikamnya. Dia poligami ditinggalin ibu-ibu. Padahal ibu-ibu itu ngomong dulu, kalau ustadz fulan yang poligami nggak apa-apa. Saya dengar itu ibu. Setelah ustadz itu poligami, ibu itu juga nanya, ustadz katanya jaga hati. Kok dia poligami? Justru dia poligami itu untuk jaga hatinya. Jadi kita punya konsep ustadz itu suci, dia nggak mungkin punya syahwat. Batu. Pikiran kita ustadz tuh miskin, pakai motor butut, mobilnya jelek, pakai Gojek, wah itu ustadz ikhlas, itu ustadz saya. Jadi kalau ustadznya nanti pakai Alphard, pakai Lexus, ini bukan ustadz saya. Itu ustadz ustadz dunia. Berarti kita memaksakan konsep kita terhadap ustadz. Enggak begitu. Masa ahlu dunia boleh pakai Alphard, guru nggak boleh naik Alphard? Enggak. Masa orang yang kenal dunia boleh pakai Lexus, pakai ini, pakai itu? Masa kekasih Allah nggak boleh? Ya, setuju. Ente mau ganti mobil? Jadi si jamaah, dulu saya punya guru, Kiai Ali Mustafa Yakub. Beliau beli mobil 2. Apa kata santri samping saya? Kiai katanya zuhud. Mobil 2. Zuhud apaan? Maka sekarang dia kalau ngajar ilmu kiai, nggak ada connect. Pasti nggak diberkahi. Dia buka pengajian ilmunya kiai, ada aja orang bubarin. Ngejekin lah, bubarin. Ya, seperti dia ngejek kiai.
Kiai saya dulu sibuk sekali, sangat sibuk. Sampai-sampai ada tetangga meninggal, beliau nggak tahu. Ada santri merasa kayak bijaksana, dia bilang, kiai kita ini nggak mempunyai perasaan, nggak ada jiwa sosial. Masa tetangga mati, dia masih di luar kota. Ya salah. Itu santri itu ngomong begitu tuh. Apalagi jamaah begini, saya nggak yakin amat ya. Saya cuma berdoa, ibu berdoa, bapak ibu berdoa aja. Ya Allah jadikan kami murid yang shadiq. Saya juga berdoa, ya Allah jadikan saya guru, mu'alim yang engkau ridhoi. Saya nggak mungkin doa jadi guru yang suci karena saya bukan orang suci. Saya banyak dosa. Nanti kalau saya dosa, pasti ngomong, Ustadz kok dosa. Itu kata-kata iblis. Karena yang tidak dosa cuma Nabi. Kalau Ustadz pasti berdosa, apalagi buaya. Ya, ganti dikit jadi buaya, bahaya itu. Maka saya takut sekali dengan nama itu sebenarnya. Saya minta ampun kepada Allah, ya Allah, di dalam diriku ada gejolak batin yang dahsyat. Hanya Engkau yang dapat menyelamatkan aku. Saya nggak bisa, Pak. Kalau murid yang shadiq, ketika gurunya salah, dia bilang, emang guru gua asli manusia. Gitu. Guru sakit, oh bener, berarti dia bukan malaikat. Gurunya begini begitu, dia guruku manusia kok, dia punya hak. Kira-kira begitu ya. Siap nggak punya guru dan ridho gurunya ngapain? Gitu. Kalau enggak nanti jadi komentator guru, nanti banding-bandingin guru. Asik lo ngaji mah ini, orangnya zuhud, kalau pergi pengajian pakai Gojek, udah bau asap tuh ya. Astagfirullah. Kok ada orang-orang tega, murid-murid tega, dia datang pakai mobil bagus, gurunya pakai Gojek. Itu yang keren menurut dia. Saya kalau punya murid begitu saya pecat aja tuh. Ya. Oke, udah habis. Udah banyak tuh. Saya tutup dulu ya. Baik, Bapak Ibu yang bukan Allah, lagi-lagi saya katakan, ya, saya bukan orang suci, bukan orang sempurna. Kalau ingin berguru, istikharah kepada Allah. Ya Allah, saya mau berguru kepada fulan. Tolong berikan adab yang pantas dari seorang murid kepada guru. Itu, insya Allah diberikan jalan. Ya, saya juga bertarung dengan diri saya sendiri. Sebagaimana Bapak Ibu juga bertarung dengan diri sendiri. Sama-sama bertarung kita, karena musuh abadi diri sendiri. Mari kita saling mendoakan. Karena waktunya sudah ini, kita kirim Al-Fatihah aja untuk semua kita. Mari saling mengirim Al-Fatihah untuk semua yang hadir, untuk semua yang ikut kajian ini, baik yang di sini ataupun di mana saja. Lana wa lahum wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ya. Semoga sampai hajatnya semua, Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.